Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Musail Nur Aziza. Saya di sini menggantikan Kak Mutiara Anissa karena beliau ada kesibukan. Ya, kemungkinan nggak tahu terus dibawa sama aku podcast Bima Ikopin ini atau dikembalikan lagi ke Kak Mutiara Anissa. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Bima Ikopin, Bincang Mahasiswa Institut Koperasi Indonesia. Oke, seperti biasa, Bima Ikopin akan menemani waktu bersantai kalian bersama saya, Musail Nur Aziza, selama 25 menit ke depan atau lebih. Tentunya acara ini didukung oleh BEM Ikopin. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini adalah ngobrol bareng kakak-kakak alumni. Oke, bisa kita lihat nih, kita udah nyambung sama Kak Fajar dan Kak Widi. Boleh say hi dulu Kak Fajar sama Kak Widi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kak Fajar dulu deh. Kak Fajar Iya. gimana kabarnya? Sekarang lagi di mana? Kesibukannya apa aja nih? Iya, terima kasih. Sekarang alhamdulillah ada di kampung daerah di Tuban, Jawa Timur. Kerja di PT Seboga Flour Mill yang memberikan beasiswa saya ketika kuliah di Kopin. Kabarnya alhamdulillah baik, tapi sedikit rindu sama keadaan Jatinangor. Sangat-sangat rindu keadaan Jatinangor dan Ikopin pada khususnya gitu, yang dulunya sering melakukan kegiatan, bangun pagi, pulang malam, tapi sekarang sudah melakukan pekerjaan secara profesional. Itu sangat rindu saya keadaan Jatinangor. Jangan pun Kak Fajar, kita juga teman-teman mahasiswa pada kangen ke Ikopin, udah lama belajar. Saya juga kangen tuh sama Presma tahun 2015. Iya nih, ayo Rizaldi itu kangen. Kak Widi, apa kabar Kak Widi? Alhamdulillah. Musail ya? Panggilnya apa nih? Musail? Sael atau aja. Nur atau Sael atau Aziza? Aziza. Boleh lah, bebas. Oh bebas. Sael ya? Iya alhamdulillah. Kabarnya baik. Sekarang lagi masih tetap di Bandung. Untuk kesibukan sehari-hari jadi penyuluh koperasi di Kabupaten Bandung. Gitu paling. Oke, Kak Fajar sama Kak Widi. Ya. Pengen langsung aja nih ke question yang udah ada kita siapin nih. Pertama ada Kak Widi dulu deh, kan tadi udah Kak Fajar nih yang duluan. Kak Widi dulu sekarang. Pengalaman apa aja nih yang didapat setelah kuliah di Ikopin? Pengalaman apa aja gitu? Iya, apa aja deh yang positif buat nanti. Apa sih, apalagi sekarang gitu maba yang baru kan mungkin mereka juga pengen tahu nih. Oke. Ya, kasih buat teman-teman semua. Kalau berbicara tentang pengalaman, pasti banyak ya pengalaman yang bisa kita ambil gitu. Cuman ketika flashback terlebih dahulu, karena ini tujuannya untuk memotivasi para maba-maba gitu ya. Maba-maba. Jadi dulu sempat ada dari SMA memang sudah tahu ketika bakal kuliah di Ikopin sebenarnya. Jadi ada dua pilihan, negeri dan swasta, tapi di negeri tidak bisa, akhirnya pergi ke swasta kayak gitu. Awal-awal mungkin belum mendapatkan apa-apa gitu ya hanya belajar saja kayak gitu kan, dengan rutinitas sebagai mahasiswa seperti apa kayak gitu. Dan di semester 2 mungkin ya udah mulai bergerak di kemahasiswaan, entah itu ikut UKM, ikut kepanitiaan, ikut LKM dan yang lainnya kayak gitu. Sehingga di semester 3 alhamdulillah saya juga aktif ya di UKM juga, iya dulu di DKM Darul Ikhwan Ikopin
pernah juga di Pramuka Ikopin, pernah doang sih. Pernah aja. Terus di BEM 2 periode, itu dulu pas sama Bang Heru tuh di Kabinet Bersatu, dan selanjutnya di KGB, Kabinet Gerak Bersama, terus juga di KPR kayak gitu kan, Komisi Pemuraya Ikopin. Nah, dari situ tuh banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil kayak gitu sebenarnya. Nah, pengalamannya apa aja gitu. Pertama, yang saya rasakan hari ini gitu ya, dan beberapa tahun ke belakang itu yang pertama adalah akses link ataupun apa ya, banyak kenal orang kayak gitu, terutama alumni-alumni yang sangat luar biasa sebenarnya, sehingga memotivasi saya untuk berkecimpung di dunia perkoperasian kayak gitu. Jadi pengalamannya itu adalah kita bisa mencintai suatu teori-teori yang tidak semua orang menyukai kayak gitu. Itu pengalaman yang sangat luar biasa kayak gitu. Dan akhirnya ketika saya bekerja pun juga, karena mungkin fashionnya seperti ini, dengan beberapa aktif di organisasi, akhirnya ya banyak yang terasa kayak gitu. Mulai dari public speaking kayak gitu kan ya. Terus juga bagaimana negosiasi, cara mengambil banyak orang juga banyak kerasa. Itu sih pengalaman-pengalamannya gitu. Kalau diceritakan mungkin banyak ya, nggak tahu segimana gitu. Khususnya deh kan Kak Widi Betul. Presma nih dulunya. Oke. Gimana nih jadi Presma yang Kalau paling diinget, paling paling inget. sampai sekarang tuh ngaruh banget gitu. Oh, iya. Kalau tadi bisa sih, kalau mau panjang ya, panjang lebar nih ngobrolnya harus di Warjem. Bener nggak, Jar? Bener. Sambil BKI. BKI. Aduh, masih inget Warjem ya Kak. Bala-bala ya. Iya. Bala-bala dulu gitu kan. Oh Ya iya. kalau untuk selama jadi Presma yang paling diinget adalah pengalaman terbesar gitu ya. Pertama bisa keluar pulau gitu ya. Keluar pulau, bertemu dengan banyak orang, di situ kan membuka mindset kita sebenarnya gitu. Ternyata di luar sana banyak orang yang jauh lebih dari kita, sehingga kita harus meng-up lagi diri kita lebih baik lagi gitu. Jangan puas sampai di situ saja. Karakter yang berbeda, bagaimanakah kita untuk menyamakan, kita juga harus masuk ke dalam dunia mereka kayak gitu kan. Karena kita nggak mungkin nih terus-terusan seperti ini, tapi harus menyesuaikan dengan orang-orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengalamannya adalah bisa kenal dengan itu alumni-alumni gitu, para birokrat-birokrat yang sangat luar biasa gitu. Ada Kang Merdi misalkan, ketua apa ya, tim ahli Jabar 1 di bidang ekonomi koperasi kayak gitu kan. Itu juga sangat luar biasa, bisa merayakan HUT koperasi berapa ya? 70 berapa lupa lagi. Kita Tasikmalaya gitu, itu jadi kebanggaan juga gitu, bawa teman-teman BEM ke sana untuk merayakan di sana. Itu jadi kebanggaan sih, jadi pengalaman yang masih terngiang sampai saat ini. Gitu paling kalau untuk pengalaman yang paling mengesankan ya, nggak lebih dari link sih kalau saya mah. Oh iya, relasi berarti ya Kak ya. Relasi, betul, relasi. Oke, gimana nih kalau Kak Fajar pengalaman yang paling didapat setelah kuliah di Ikopin? Setelah kuliah, iya. Banyak sekali pengalaman yang didapat, terutama pada saat bekerja. Jadi ketika saya bekerja pertama kali itu, saya kan harus bertemu dengan orang. Saya harus mengkonsultani banyak usaha kecil menengah yang berbasis tepung terigu pada khususnya. Itu otomatis yang pertama adalah komunikasi yang saya bangun kepada customer. Membangun komunikasi yang baik, membangun adaptasi yang baik, dan menciptakan suasana yang tidak membosankan. Itu semua saya dapat ketika duduk di bangku perkuliahan. Jika saya menjadi anggota HIMA selama 3 tahun berturut-turut, kemudian menjadi asisten laboratorium statistika Ikopin, yang mana menjadi asisten itu kan juga pada dasarnya mengajar, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak suku, ras, dan budaya mahasiswa di Ikopin, dari Jawa, Papua, Sulawesi, seluruh Indonesia ada di sana gitu. Jadi bagaimana caranya
ketika saya mengajar itu harus sampai bukan kepada satu atau dua orang, tapi semuanya yang ada di dalam satu ruangan. Begitu juga pada saat kerja, ketika saya kerja jangan sampai ada salah satu saja yang jangan sampai ada hanya satu customer saja yang saya apa ya eh, dipelihara, tapi semua customer dari PT Sri Boga Flour Mill khususnya di area Tuban Jawa Timur dan Bojonegoro itu harus saya pelihara sampai maksimal gitu. Dan itu semuanya saya dapat dari saat bangku perkuliahan gitu. Itu sih. Kak Fajar juga kan dulu sebagai ketua HIMA nih, ketua Ya, HIMA S1 manajemen khususnya. ya. Gimana nih pas waktu jadi ketua HIMA yang paling ngena banget gitu sampai sekarang menjadi paling diingat gitu, ini sangat Oh iya. sih berpengaruh sekali gitu saat ini gitu, saat lagi di Oh iya. pekerjaan. Oh gitu ya, berpengaruh ya. Saya malah nggak sadar gitu. Itu muzelnya yang terlalu berlebihan mungkin. Iya, dulu itu ketika awal pertama masuk kuliah di Kopin, tadi menyambung biar sinkron sama Widi ya. Saya nggak tahu Kopin itu apa dulu karena saya kan dulu dari Jawa Timur ya, dari Tuban. Saya nggak tahu Kopin itu apa gitu. Terus ada beasiswa Sri Boga, lolos, kemudian Kopin kan basisnya IPS, saya dulu IPA. Kemudian ketika masuk kuliah saya harus bagaimana caranya saya harus harus uh, ikut ke dalam mata kuliah tersebut gitu, harus sampai ke dalam otak dan akal saya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah materi-materi yang disampaikan oleh dosen masih ngena kepada saya gitu. Kemudian ketika dibahas menjadi ketua, ketika saya masuk di Kopi itu dulu ada tes beasiswa kalau nggak salah di Geraha Suwardani. Waktu itu ada mahasiswa gitu, akang-akang sama teteh-teteh itu pakai baju biru sama merah. Saya bersama teman saya dari Tuban Jawa Timur juga janji gitu, kamu nanti pakai baju biru gitu. Nah saya refleks saya harus pakai baju merah nih. Nggak tahu kalau baju merah itu warna dari baju HIMA 1 manajemen. Kemudian akhirnya tertarik jadi staff sampai akhirnya menjadi ketua HIMA 1 manajemen Kopin. Pada saat menjadi ketua itu sangat bangga ada, tapi juga beban dan tanggung jawab karena yang pertama saya harus jurusan manajemen itu kan jurusan pertama kali yang ada di Kopin, jurusan program studi yang ada di Kopin pertama kali. Jadi bagaimana caranya saya harus terus membawa prodi manajemen ke tingkat atas gitu. Yang salah satunya adalah eksistensi manajemen itu sendiri yang dampaknya kepada Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Ketika itu pengalaman saya yang sampai sekarang ngena banget itu ketika membawa Hima Manajemen Ikopin masuk ke dalam anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia yang anggotanya itu ketua Presma sekarang, Eko Setiawan. Itu kalau nanti teman-teman maba ataupun angkatan 2016, 17, 18 ketika ada Presma jalan tuh, itu di samping kanannya ada bed HMMI. Nah, itu salah satu orang yang menjadi saksi ketika perjalanan menuju anggota muda HMMI. Itu. Kemudian benar sekali ketika saya menjadi ketua HIMA itu saya memperbanyak relasi. Bukan hanya kepada alumni saja, tetapi lembaga dan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat maupun di Indonesia. Karena ketika kita membuat suatu kegiatan, kita akan mau tidak mau kita harus mendapatkan sponsor, benar nggak? Nah, sponsor itu
itu kan didapat dari bukan hanya internal saja, tapi di eksternal. Eksternal itu bisa lembaga ataupun perusahaan yang ada di Jawa Barat ataupun Indonesia. Di situ kita harus bertemu secara langsung kepada pihak yang menerima kita. Kita harus presentasi bagaimana kegiatannya sampai dengan negosiasi, dan itu yang menjadi salah satu poin penting ketika saya menjadi anggota ataupun ketua Hima S1 Manajemen Ecofin. Jadi dulu saya itu orangnya nggak bisa pasif sekali gitu pada saat maba, tapi ketika saya mencoba untuk mengikuti organisasi, alhamdulillahnya sampai sekarang justru komunikasi saya, mulut saya ini menjadi kekuatan bagi diri saya sendiri. Itu sih. Jadi skill ya Kak komunikasinya. Iya, soft skill gitu. Ya. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, dengan komunikasi yang baik itu akan menimbulkan relasi juga yang baik gitu. Bener. Yang saya dapat. Iya. Terus dari Kak Fajar deh sekarang, bagaimana nih prospek kerja lulusan Ecofin atau apalah yang bakal menguntungkan atau yang berpotensi untuk pengusaha atau perusahaan? Oke. Iya. Ini yang sangat penting menurut saya, ini pertanyaan bagus. Ini bukan hanya untuk maba saja, ini untuk teman-teman yang masih menjadi mahasiswa, karena ini sangat penting sekali gitu. Banyak orang yang beranggapan bahwa ketika kita lulus di Ecofin kita harus bekerja di koperasi gitu. Padahal itu tidak. Banyak sekali alumni yang bekerja di perusahaan swasta ataupun BUMN ataupun menjadi pengusaha gitu. Nah, ini saya akan sedikit membahas ini karena ini pertanyaan yang sangat penting gitu. Jadi ketika teman-teman di kuliah, jangan sampai teman-teman itu hanya menjadi mahasiswa yang ibaratnya kupu-kupu, kuliah pulang, karena soft skill itu sangat penting teman-teman. Ini yang saya dapat dari kuliah kemarin. Karena ya ini kita realistis saja gitu. Kita realistis saja, Ecofin itu kalau misalkan dibahas tentang akreditasi, kemudian prestasi mungkin masih jauh dari universitas-universitas lain. Tetapi yang membawa prestasi itu bukan kampus sebenarnya, tapi diri kita sendiri. Kampus itu hanya sebagai perantara yang menjadikan kampus itu bagus atau tidak itu kan mahasiswanya sendiri. Kalau kita tidak bangga dengan kampus kita, ya kampus kita akan seperti itu aja gitu. Jadi saya pengen teman-teman yang sekarang masih menjadi mahasiswa ataupun yang sekarang maba, gali soft skill kalian gitu. Entah itu di mana, entah itu di seni, ada SS12 Juli, mau ke organisasi banyak sekali, ada Hima, BEM ataupun DPM, banyak sekali. Gali terus ilmunya, maka nanti ketika kerja pasti akan berguna sekali gitu. Kemudian kalau misalkan kita bahas tentang prospek kerja, jadi ini menurut pengalaman saya ketika saya lulus waktu dulu gitu. Jadi nanti ketika teman-teman lulus itu ada 3 pilihan sebenarnya. Yang pertama, teman-teman jadi pengusaha. Yang kedua, apakah ingin tetap menjadi bagian dari penggerak koperasi ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya, ketika teman-teman ingin menjadi pengusaha, langsung aja gitu, nyemplung. Kalau bahasa Jawanya itu nyemplung sekarang gitu. Jangan ditunda-tunda, karena seorang pengusaha itu biasanya orang-orang menganggap, wah pengusaha enak ya, padahal prosesnya itu sangat mengerikan sekali. Dari segi mental, dari segi apapun. Ketika kita menjadi pengusaha, kita bakal kehilangan banyak sekali. Yang pertama, kita bakal kehilangan gaji. Yang kedua, kita bakal kehilangan kehormatan. Kehormatan di sini apa? Kehormatan itu ketika kita ditanya sama tetangga kita, kerja di mana gitu. Wah, saya sekarang usaha. Itu kalau di Jawa. Kalau di Jawa itu pengusaha itu masih kurang dianggap lebih dari
pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang kedua, ketika kita menjadi pengusaha itu mental kita dibentuk. Dari awal mental kita dibentuk bagaimana caranya menjual suatu barang, memproduksi suatu barang agar tetap menjadi favorit atau menjadi selalu dicari oleh masyarakat gitu. Itu akan menjadi menjadi bagian dari kesuksesan kalian nantinya ketika kalian menjadi pengusaha. Yang kedua, kalaupun menjadi koperasi itu nanti kan Kang Widi yang lebih jelasnya. Tapi kalau menurut saya, ketika kita menjadi bagian dari penggerak koperasi itu juga sangat bagus sekali karena karena kalian mungkin ada sisi keidealisme dari kalian gitu. Idealismenya itu maksudnya saya udah belajar banyak koperasi yang tidak dipelajari oleh mahasiswa yang lain pada umumnya gitu. Ketika kita belajar koperasi ini menjadi poin yang sangat penting gitu, poin plus bagi mahasiswa Ikopin. Tapi itu balik lagi, mau menjadi pengusaha ataupun mau menjadi penggerak koperasi itu terserah teman-teman. Yang ketiga, ini yang sekarang saya jalani adalah bekerja di perusahaan. Entah itu perusahaan milik negara ataupun swasta, sebenarnya itu yang membawa kita masuk ke dalam perusahaan tersebut ataupun sukses ke dalam perusahaan tersebut itu bukan kampus. Saya garis bawahi ya, bukan kampus, tapi diri kita sendiri. Kampus itu hanya perantara gitu. Bahkan sebelum saya kerja di Sri Boga, karena ini kan saya harus mengabdi di Sri Boga, saya sebelumnya juga, saya kan lulus tahun 2019 Mei, jadi wisudanya itu September dan kerjanya saya Januari. Selama 6 bulan itu saya mencoba-coba untuk daftar di berbagai banyak perusahaan. Ya walaupun ada beberapa yang lolos ataupun tidak, itu menjadi pengalaman saya. Karena di situ saya nanti bisa sharing. Saya nanti bisa sharing kepada adik-adik saya ketika kuliah di Ikopin. Itu pasti mahasiswa Ikopin pasti sebelum sebelum terjun langsung ke dunia pekerjaan nanti insecure. Insecure-nya gini, wah ada mahasiswa ini nih, ada lulusan ini, jadi sebelumnya itu udah minder dulu. Padahal yang membuat kita sukses itu kan diri kita sendiri, bukan kampus. Kampus itu hanya sebagai perantara. Tapi balik lagi, ketika kita tidak berusaha secara maksimal atau belajar pada saat perkuliahan, ya nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Begitu. Jadi menurut saya prospek kerja itu di Ikopin sangat banyak sekali. Gitu. Entah itu mau jadi pengusaha, mau jadi penggerak koperasi, karyawan perusahaan di Indonesia, ataupun menjadi pegawai negeri sipil. Banyak sekali. Bahkan mahasiswa Ikopin, lulusan Ikopin itu banyak sekali yang menjadi PNS itu juga banyak sekali. Jadi jangan takut ketika teman-teman lulus di Ikopin tidak mendapatkan pekerjaan, itu jangan takut. Kejar bolanya, kejar cita-cita kalian, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam insecurean kalian gitu, keinsecurean kalian. Jangan sampai kalian insecure terhadap masa depan kalian. Ya udah, masa depan kalian juga bakal insecure pada kalian. Gitu. Jika masa depan kalian dikejar, maka masa depan itu bakal secara tidak langsung atau cepat atau lambat pasti bakal mendekat. Tapi harus tetap terhadap proses. Kita harus percaya terhadap proses. Itu sih menurut saya. Banyak sekali prospeknya. Itu. Oke, jadi tadi kata Kak Fajar, prospek kerja lulusan Ikopin ada 3, yaitu menjadi pengusaha,
kedua menjadi apa sih Penggerak koperasi. berkecimpung di koperasi, ketiga menjadi PNS atau bekerja di perusahaan negeri dan swasta. Oke, selanjutnya gimana nih kata Kak Widi prospek kerja lulusan Ikopin, Kak Widi? Oke. Ini Khususnya mungkin Kak Widi di koperasi nih. bukan di koperasi. Iya. Benar sih, ini pertanyaan yang sangat mendasar sebenarnya. Karena kita juga nggak munafik ya. Kebanyakan orang ketika ingin berkuliah tuh nanti kita pasti ingin kerja sebenarnya. Dan ingin pekerjaan yang layak sebenarnya, kayak gitu kan. Nah, cuman yang di sini yang menjadi salah gitu ketika semua berharap pada perkuliahan kayak gitu. Tanpa kita ada ikhtiar dan yang lainnya kayak gitu. Misalkan nih saya masuk negeri nih, misalkan universitas negeri, saya berharap untuk bisa kerja di sini dengan masuk yang negeri gitu. Tapi kenyataannya kalau misalkan kita tidak ada ikhtiar, tidak ada keseriusan dalam belajar ataupun menggapai cita-cita, pasti tidak akan dapat gitu pekerjaan yang kita impikan sebenarnya kayak gitu. Maka kalau untuk saya, teman-teman mau kuliah dimanapun juga sama, peluang untuk kerjanya banyak kayak gitu. Entah mau di bidang perkoperasian, pendidikan, kayak itu teknik kayak gitu, ataupun perkapalan dan yang lainnya, peluang kerjanya sangat besar kayak gitu. Teman-teman harus bisa melihat gitu ya, ada seorang bidan ya lulusan bidan gitu tapi bisa bekerja di bank. Ada lulusan pertanian tapi bisa kerja di bank kayak gitu. Jadi perkuliahan ini ataupun kampus ini sebenarnya bukanlah jalan untuk kita mendapatkan suatu pekerjaan gitu. Ini yang harus digarisbawahi dulu gitu. Mungkin nanti teman-teman yang nonton ini ataupun yang mendengarkan harus bisa meluruskan kembali niatnya itu. Buat apa kita kuliah gitu. Kalau misalkan niat kita untuk mencari kerja gitu ya, itu bisa-bisa aja gitu. Tapi nanti bakal sakit hati ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita niatnya saya ingin belajar menambah kapasitas dan kapabilitas, dan ketika nanti saya bekerja ya dengan dengan pekerjaan yang saya inginkan, saya sudah siap untuk memulainya kayak gitu. Kita kan nggak mungkin nih kita ingin menjadi sebuah manajer keuangan misalkan, tapi kita tidak belajar manajer keuangan, otomatis kita harus belajar terlebih dahulu kayak gitu. Tapi saya juga tidak menyalahkan ketika ada orang yang ingin menjadi insinyur pertanian gitu ya, jadi ahli bidang pertanian, kita harus kuliah pertanian, itu juga tidak menyalahkan gitu. Tapi intinya semua universitas negeri maupun swasta dimanapun itu, mau di pelosok di kota maupun dimanapun saja, semua peluangnya besar gitu. Mau kerja dimanapun bisa aja gitu, tergantung dari kita ikhtiarnya seperti apa, berusahanya seperti apa, dan semangat juangnya seperti apa kayak gitu. Itu ya untuk awalannya. Nah selanjutnya kalau misalnya untuk prospek kerja di Ikopin ini seperti apa kayak gitu kan ya. Kalau untuk prospek kerja saya kira luas banget, teman-teman mau jadi apapun juga bisa. Kalau tadi Kang Fajar bilang mau jadi pengusaha, boleh gitu, karena memang tagline kampus kita pun juga The Right Business School for Indonesia gitu ya, memang sekolah bisnis kayak gitu. Jadi memang diarahkan mahasiswa ini untuk berbisnis nantinya menjadi seorang pengusaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain kayak gitu kan. Itu juga boleh-boleh aja gitu. Yang kedua bisa menjadi seorang karyawan ya, entah itu mau di negeri ataupun di swasta, BUMN, BUMS juga bisa. Jadi ASN pun juga bisa kayak gitu kan ya. Jadi tentara pun juga bisa gitu. Teman-teman kalau misalkan di ini di yang tentara di kampus itu apa sih? Apa lagi namanya? Apa? Menwa, Kak, Menwa. Menwa. Nah, Menwa tuh. Resimen mahasiswa juga ternyata ada alumni kita yang menjadi seorang kapten, terus juga ada yang jadi polisi sebenarnya kayak itu. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat gitu ya, kacamata dari IKA kayak gitu ya, orang IKOP ini banyak, luas juga apa. Dari birokrat ada, DPR pun juga ada gitu. Cuman yang jadi permasalahan kita tidak punya database yang banyak kayak gitu, sehingga kita juga tidak tahu. Dan alumni IKOPIN ini tidak memblow up dirinya gitu, bahwa ini saya dari IKOPIN kayak gitu. Jarang gitu. Karena mungkin alumni IKOPIN rendah hati kayak gitu ya, tidak menunjukkan bahwa saya di mana-mana gitu.
Tapi berbuat baik ketika ada ini baru bilang dari Ikopin. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu gitu. Berbeda dengan yang lainnya gitu, memblow up dirinya kayak gitu. Jadi prospek kerja untuk di perkoperasian prospek kerja dari Ikopin ini sebenarnya luas gitu. Teman-teman mau jadi apa bisa gitu, tergantung dari niat teman-teman kayak gitu. Nah, ketika saya bekerja sekarang jadi penyuluh gitu ya, penyuluh koperasi PPKL gitu ya. Kalau PPKL itu adalah petugas penyuluh koperasi lapangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia kayak gitu. Banyak sih sebenarnya alumni Kopin yang jadi PPKL gitu ya. Di Kabupaten Bandung ada 2 orang, saya dengan Teh Ola angkatan 14. Di Mojokerto ada Leseswi juga, itu Korum LC, tahu nggak Korum LC? Musail, Korum LC tahu kan? Asisten Korum. LC Leseswi itu juga. Terus juga ada Kang Faisal di Indramayu, terus juga banyak pokoknya alumni Kopin yang menjadi penyuluh kayak gitu. Terus juga di birokrasi pun juga banyak gitu yang menjadi pengurus koperasi juga banyak kayak gitu. Saya berkunjung selama setahun ini beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung, ternyata beberapa pengurus dari Kopin juga kayak gitu. Bahkan ada pengurus sekretaris bendahara dan ketuanya dari Kopin kayak gitu. Nah, jadi orang Ikopin tuh banyak kayak gitu. Bahkan di dinas pun juga tempat saya singgah gitu ya, tempat berteduh dan berdiskusi dan melakukan laporan, gak banyak dari Ikopinnya kayak gitu kan. Ada yang jadi ASN-nya kayak gitu. Bahkan senior-senior pun juga ada di sana kayak gitu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang prospek kita di perkoperasian ini seperti apa, mungkin banyak orang yang malu, merasa insecure juga bisa, apa sih kita paham tentang perkoperasian dan yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bergerak di bidang koperasi, teman-teman harus bisa menggarisbawahi dulu. Jangan pernah melihat keadaan koperasi Indonesia sekarang kayak gitu. Ya. Karena memang kalau kita melihat keadaan koperasi di Indonesia seperti ini, tidak ada yang membuat kita memuaskan kayak gitu. Ya, kita tidak puas terhadap koperasi kayak itu. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ketika kita dapat tawaran kerja di sini, itu menggiurkan, oke kita mampu masuk gitu. Tapi kalau di koperasi, karena koperasi di Indonesia sekarang saya katakan bisa masih tradisional kayak gitu ya, yang modernnya masih kurang banyak kayak gitu ya. Nah, maka peminatnya masih kurang kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan untuk bergerak di bidang perkoperasian di sini ini butuh kesadaran diri yang sangat mendalam kayak gitu. Tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa ada tuntutan gitu. Harus dasar dari diri sendiri kayak gitu. Saya juga dari awal nggak pernah menyangka bakalan seperti ini kayak gitu kan ya. Dapat rezeki menjadi seorang penyuluh, kebetulan juga bidang saya sepertinya udah saya cintai saja gitu, dan ketika menjalani ya saya enak gitu menjalaninya gitu. Itu untuk di perkoperasian kayak gitu. Dan perkoperasian ini kalau misalkan teman-teman ingin menjadi satu penggerak koperasi, kita harus modern lagi gitu ya. Jangan kita beranggapan koperasi itu yang kayak gitu aja gitu, tapi harus ada up-nya kayak gitu. Jadi ada suatu kreativitas itu, ada inovasi kayak gitu kan. Nah, koperasi ini membutuhkan suatu inovasi sebenarnya. Gitu sih. Kalau untuk prospek kerja singkat saja kalau dari saya gitu ya. Teman-teman mau kerja apapun juga pasti bakalan diterima kalau misalnya sungguh-sungguh kayak gitu. Dulu saya pernah ngelamar jadi seorang debt collector gitu ya. Ya karena ini saya ingin kerja misalkan gitu. Ya udah jalani aja gitu. Pernah gitu, tapi saya ambil juga karena ada yang lebih baik kayak gitu kan. Jadi intinya kalau berbicara tentang prospek kerja dari Kopinnya seperti apa, tergantung teman-temannya melihatnya seperti apa, tergantung dari teman-teman inginnya seperti apa gitu. Kalau misalkan teman-temannya pilih-pilih terus-menerus, sampai kapanpun juga bakalan dapat kerja kayak gitu. Sampai umur berapapun juga sama. Dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak mau, sampai kapan juga sama kayak gitu. Maka teman-teman ketika ada tawaran yang lainnya, ikuti dulu kayak gitu ya. Karena kalau fresh graduate tuh mencari pengalaman, bener nggak Jar? Bener. Intinya jadi mencari pengalaman kan gitu. Jadi pengalaman dulu, baru kita bisa memahami kayak gimana. Gitu paling kalau dari saya mah, Musail. Saya mau nambahin dikit. Boleh Kak Fajar, Pak. Boleh Jar. Gimana Jar? Mau ngasih pepatah.
Oke, Mantap, mantap. Cintailah pekerjaanmu, walaupun Mm-mm. pekerjaanmu tidak membuatmu kaya, tapi pekerjaanmu Betul. itu bisa membuatmu hidup. Betul Gitu. itu. mantap, mantap. Mantap. Eh, nyambung yang tadi Kak Widi Rizaldi sampaikan Ah, tentang koperasi nih. betul. Kita harus membangun inovasi koperasi, jangan mentok bahwa koperasi itu tua-tua semua, ternyata tidak tuh, ternyata banyak alumni Ikopin yang bekerja di koperasi. Bahkan tadi pengurusnya pun banyak sekali dari alumni Ikopin. Betul. Dan yang saya tahu juga kan sekarang koperasi itu udah mau ekspor global ya, mau internasional nih koperasi Indonesia ini. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah minder kuliah di Ikopin, terus untuk prospek kerja itu gimana kitanya, capai fokus kita, cita-citanya mau menjadi apa? Pengusaha kah? Apa meneruskan koperasi? Atau menjadi pekerja gitu ya, dari Kak Betul. Fajar sama Kak Widi. Betul, betul. Nah, terus selanjutnya nih, kita ini banget ya, nyaman banget ngobrolnya nih, seru. Nggak apa-apa. Terus ada apa nih kendala yang paling dihadapi, yang sering dihadapi, atau yang dasar lah gitu paling dihadapi di dunia kerja, Kak Widi dulu deh. Kendala apa yang Oke. dihadapi di dunia kerja? Dunia kerja ya. Oh, Iya. iya. Kalau kendala setiap masa, setiap zaman pasti ada terus sih sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya kita berkaca dari perkuliahan, yang menjadi kendala kita saat ini, yang saya rasakan khususnya itu adalah hard skill kayak gitu ya. Jadi jujur sih saya selama kuliah terfokus sama soft skill gitu, bagaimana cara berbicara misalkan, negosiasi ataupun dan yang lainnya kayak gitu kan. Itu adalah soft skill sebenarnya. Cuman ketika bekerja soft skill saja itu tidak cukup sebenarnya. Orang mau banyak bicara pun juga ya, kalau misalkan kapasitasnya tidak ada ya omong kosong kayak gitu. Jadi kendala yang saya hadapi sekarang itu adalah hard skill sebenarnya kayak gitu. Saya tidak memiliki skill yang keras gitu, bukan yang lunak kayak gitu. Seperti misalkan seperti apa? Dulu saya di manajemen SDM ya, manajemen SDM ketika saya sharing dengan teman saya yang mau melamar di bagian SDM, itu apa ya, tesnya sangat luar biasa, membutuhkan hard skill kayak gitu. Jadi kita disuruh membuat suatu rancangan bagaimanakah membuat program perekrutan karyawan. Nah itu kita nggak punya hard skill seperti itu. Teori-teori ada mungkin kita seperti itu, cuman untuk penyelesaiannya secara hard skill kita tidak ada kayak gitu. Dan saya misalkan sekarang di bagian penyuluh, saya tidak memiliki hard skill tentang apa ya, misalkan hard skill akuntansi, misalkan terus juga hard skill apa ya, teknologi, mungkin itu juga hard skill sebenarnya gitu ya, bukan soft skill lagi. Itu jadi kendala sih bagi saya pribadi sebenarnya kayak gitu. Nah maka kendala-kendala ini gitu ya, yang masih kuliah gitu ya, jadi harus didalami lagi tuh hard skillnya gitu. Kalau misalkan perkuliahan nih benar-benar gitu ya, jangan sampai ketika nanti pas kita kerja kelimpungan ini, dulu pernah belajar ini tapi saya tidak bisa memahaminya lebih dalam kayak gitu. Nah, maka perlu adanya pemahaman hard skill yang lebih luar biasa, lebih mendalam kembali, agar ketika nanti di dunia kerja kita udah siap semuanya kayak gitu. Karena apa ya, yang saya amati kayak gitu ya, ini diskusi dengan rekan-rekan juga, kenapa sih banyak orang yang gagal ketika dalam pekerjaan? Ada dua hal. Yang pertama itu adalah rezeki gitu ya. Karena rezeki kita nggak bisa berbuat apa lagi. Yang kedua adalah kapasitas dan kapabilitasnya. Tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan yang udah besar ataupun yang masih merintis pun juga menginginkan karyawan yang berkompeten di sana kayak gitu ya. Kan ada tes dan yang lainnya kayak gitu. Nah, apakah ada yang kurang dalam kapasitas kita kayak gitu kan? Apakah ada yang kurang dengan pemahaman kita kayak gitu? Itu sih untuk apa ya, kendala-kendala yang saya alami dan bisa menjadi evaluasi mungkin ya buat teman-teman nanti yang lihat ini ataupun mendengarkan ketika perkuliahan, agar untuk benar-benar belajarnya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti ketika teman-teman gak diterima kerja malah nyalahin kampus nih. Gimana nih Kopin gitu. Iya, Bahkan diri sendirinya tidak tahu nih kita. Sekarang kita mau menjadi bagian keuangan gitu, tapi kita tidak mengerti tentang keuangannya seperti apa kayak gitu, tidak mendalami lagi keuangan seperti apa, ya akan bisa gitu. Gitu paling kalau untuk kendala mah kalau dari saya. Oke, siap. Berarti
pantengin terus, bukan pantengin atau ya, matengin lagi hard skill-nya ya, hard skill. Kalau kata Kak Widi, kalau kata Kak Fajar nih, singkat deh dari Kak Oke. Fajar buat Menurut saya setuju sama pendapat dari saudara saya Widi Rizaldi terkait hard skill. Ya kalau menurut saya itu, kalau bahasa saya itu disiplin ilmu ya, disiplin ilmu. Nah itu kalau disiplin ilmu itu ya mau nggak mau itu menjadi tanggung jawab teman-teman gitu. Ketika teman-teman masuk ke dalam manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen apapun itu, nanti ketika di dunia kerja ini, ketika daftar di sini saingannya siapa nih? Ketika di SDM misalnya, oh berarti anak psikologi. Oh, ketika di keuangan saingannya anak akuntansi. Yang harus digali itu apa? Gitu. Yang kita tidak punya itu apa? Gitu. Ya mungkin kalau misalkan manajemen SDM tadi yang disebutkan oleh Widi gitu. Tapi kalau misalkan manajemen yang lain ketika tidak ada di perkuliahan, ya udah gitu. Karena mungkin dosen itu punya SOP tersendiri gitu. Kita juga harus jangan manja gitu. Cari ilmu jangan cuma dari dosen gitu. Kita tahu sendiri dosen di Kopin seperti apa, kita tahu apa tuh polanya seperti apa, kita udah tahu. Ya untuk itu kita cari tahu gitu. Yang belum diajarkan di Kopin tuh kita cari tahu. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti training-training. Terkadang saya itu sedikit kecewa dengan mahasiswa Kopin ketika kampus gitu ada pelatihan Microsoft Office Specialist gitu. Ada banyak yang protes dengan pembayaran misalnya, dengan apapun itu, teknis lah. Tapi kalau kita balik gitu, di kampus-kampus lain itu sebenarnya Microsoft Office ataupun sejenisnya itu sebenarnya sudah bukan menjadi rahasia umum gitu, sertifikat seperti itu. Bahkan ada yang lebih gitu. TOEFL itu juga sangat penting. Kemudian apalagi ya, banyak sekali sertifikat penunjang untuk teman-teman itu ketika daftar kerja menjadi poin penting ketika mempunyai beberapa sertifikat tertentu gitu. Yang menurut saya itu gitu. Hard skill juga iya, soft skill juga penting. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun training itu juga sangat penting. Dan balik lagi, kita juga harus tetap berusaha menggapai cita-cita kita gitu, agar cita-cita kita ini berhasil gitu. Yang saya pegang itu kampus itu hanya menjadi perantara gitu. Yang menjadi penentu hasil itu diri kita sendiri. Gitu sih. Itu menurut saya. Oke. Kiat khusus nih biar cepat keterima kerja, Kak Fajar gimana nih kata Kak Fajar? Kalau menurut Tips saya biar cepat dulu nih, keterima. kita fresh graduate tuh jangan pilih pekerjaan gitu. Ketika pekerjaan itu sesuai dengan disiplin ilmu kalian, dengan misi kalian, dengan minat dan bakat kalian, sikat aja gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, ketika kalian sudah punya banyak pengalaman, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ingin perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut kalian. Itu pertama. Yang kedua, bangun etos kerja kalian. Bangun etos kerja. Etos kerja itu apa? Ketika kita bangun etos kerja yang baik, dimanapun kita bekerja, gitu. Ketika kita bangun etos kerja yang baik, maka nanti pekerjaan itu akan mencari kita. Bukan kita yang mencari. Oke. Nah, etos tuh kualitas kita kerjanya ya, Kak? Nah, kualitas kerja. Entah apapun itu. Kualitas kerja dari segi apapun itu. Pokoknya semuanya, etos kerja semuanya. Gitu. Oke, siap. Menurut Kak Widi gimana nih, Kak Widi? Biar cepet-cepet keterima kerja nih. Kalau menurut saya tergantung kita sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin cepet-cepet kerja, ya udah gitu. Ada kerjaan sekecil apapun bakal dikerjain sebenarnya kayak gitu kan. Saya pernah ngelamar jadi seorang debt collector kayak gitu kan. Untuk benar-benar kerja gitu. Karena singkat cerita
saya lulusnya telat gitu ya. Jadi harus ngejar teman-teman yang udah kerja. Ya apapun juga dilaksanain kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya ada kerjaan yang lebih baik sehingga itu tidak diambil kayak gitu. Gitu sih. Jadi untuk kiat-kiatnya yang pertama kita harus terus berdoa, ikhtiar gitu ya, dan sabar juga. Ya intinya kita jangan sampai putus asa kayak gitu. Terus aja berusaha. Yang kedua, ya sambil memantaskan diri mungkin ya kita gitu. Apakah kita udah layak di sini ataupun belum gitu kan? Jangan sampai kita pengen kerja di sini tapi belum belum kitanya belum layak kayak gitu. Itu sih kalau untuk kiat-kiat mah nggak ada yang lebih spesifik gitu ya untuk masalah kiat-kiat biar cepat dapat kerja kayak gitu. Karena itu eh ada dua hal, rezeki sama dari diri kitanya ada kesungguhan atau enggak. Gitu paling, Musail. Oke. Selanjutnya nih, apa yang menjadikan lulusan IKOPIN beda gitu dari lulusan universitas-universitas lain? Dari siapa dulu? Dan apa gitu yang membanggakan menjadi lulusan IKOPIN itu apa? Ini pertanyaan terakhir, Kak Fajar sama Kak Widi. Kak Widya atau saya? Sok mangga Saya Kak dulu Widi kayaknya. dulu deh. Kak Widya dulu. Saya dulu berarti ya. Iya boleh. Iya. Yang Oke. menjadikan lulusan IKOPIN berbeda nih dari universitas lain, terus hal yang membanggakan gitu menjadi lulusan IKOPIN itu apa? Ya. Ini pengalaman diri saya aja gitu ya. Ketika saya lulus, apa bedanya dengan orang lain dan apa bangganya buat diri saya kayak gitu. Pertama, kalau misalkan saya bedanya dengan orang lain, lagi-lagi saya membanggakan tentang salah satu, bukan salah satu, takut ada lagi gitu ya. Takut ada lagi apa ya? Universitas dengan eh, apa ya? Dengan pelajaran ataupun dengan perkuliahan bidang tentang perkoperasian sebenarnya kayak gitu. Itu yang sampai saat ini saya banggakan kepada bukan kepada orang lain sih, yang saya apa ya, yang jadi pembeda bagi diri saya kayak gitu. Itu yang jadi pembeda karena apa ya, tidak semua universitas ada bidang seperti ini gitu ya. Banyak orang yang untuk memahami tentang perkoperasian ini harus dulu di Kopma, otodidak ataupun dan yang lainnya gitu. Kalau saya sudah dilahirkan istilahnya seperti itu. Itu yang menjadi pembeda gitu kan. Karena kalau mahasiswa sama kayak gitu ya, sarjana sama gitu, yang membedakan bidang ilmunya seperti apa kayak gitu. Itu yang menjadi pembeda gitu ya bagi saya kayak gitu. Terus yang kedua yang membanggakan bagi saya apa kayak gitu kan. Ternyata di luar sana alumni Kopin ini sangat disegani sebenarnya teman-teman semua. Sangat disegani teman-teman semua gitu. Saya menekankan sih 2 kali kayak gitu. Ketika dalam berbisnis banyak pengusaha yang sukses tuh dari alumni Kopin kayak gitu kan. Terus juga banyak manajer-manajer yang berhasil gitu ya. Itu juga dari alumni Kopin kayak gitu. Banyaklah senior-senior kami misalkan gitu ya yang sudah sukses kayak gitu ya. Itu yang jadi kebanggaan sebenarnya bahwa tidak alumni Kopin tuh tidak semerta-merta hanya apa gitu, tidak, tapi benar-benar bisa membanggakan gitu. Cuman yang jadi permasalahan kita tidak tahu nih sebenarnya kayak gitu. Kita nggak tahu gitu kalau misalkan ada alumni Kopin yang benar-benar sukses kayak gitu. Sekarang misalkan ketika yang saya geluti juga di sini, ketika saya ke lapangan gitu ya, nanya langsung kuliah di mana gitu. Saya bilang dengan tegas, saya dari Kopin kayak gitu. Berarti tentang perkoperasinya sudah paham atau kayak gimana? Jadi padahal saya juga masih belajar gitu ya, belum benar-benar paham kayak gitu, masih tahap belajar kayak gitu. Tapi di sana menjadi mereka tuh pada segan kayak terhadap alumni Kopin dan lembaga Ikopinnya kayak gitu. Bahwa kalau alumni Ikopin gitu ya, mahasiswa Ikopin ini benar-benar hebat-hebat sebenarnya kayak gitu. Itu kalau dari saya. Nggak tahu nih Fajar, gimana Jar? Nih, gimana nih kan kalau Kak Widi emang bergelut di dunia koperasi, jadi mungkin juga ya mereka pada segen karena kita alma maternya juga dari perkoperasian ya Kak. Betul kayak gitu. Mempunyai daya yang beda gitu. Kalau Kak Fajar kan nih beda nih di sana kan beda nih di Kak Fajar. Gimana nih Kak Fajar menjadi lulusan IKOPIN beda dari lulusan universitas lain, dan yang membanggakan menjadi lulusan IKOPIN itu apa Kak Fajar? Oke.
kalau membedakan tuh ya, kalau misalkan berbicara tentang perkuliahan ya tadi kata Widi tadi, kita bisa dibilang lebih gitu ketika berbicara tentang perkoperasian. Kita ya, kalau misalkan kita ditanya tentang perkoperasian gitu, kita tidak bisa menjawab, ya itu sangat memalukan menurut saya. Kita lulusan Ekopin gitu, Bener-bener, walaupun kita kerja bener. di manapun itu gitu, ketika kita Iya. ditanya tentang perkoperasian, tidak tahu apa itu dasar-dasar koperasi, itu mungkin ya bukan sangat memalukan ya, mungkin kita perlu menengok masa lalu kita gitu, apa yang salah gitu. Terus yang kedua, yang bikin bangga itu gini, saya dulu waktu semester 1 ada mata kuliah bukan ekonomi koperasi, matematika ekonomi diajar oleh Pak Dadi Nurpadi, mungkin teman-teman pada tahu gitu. Saya sampai sekarang tidak bisa lupa dengan kata-kata itu. Kata-katanya seperti ini, lebih baik Anda itu menjadi raja di tempat kecil daripada Anda menjadi prajurit atau pengikut di tempat besar. Dan Ya, itu aku yang ingat itu, saya... Fajar. Gimana? Aku ingat Kak Fajar bilang gitu waktu Oh iya. aku jadi maba. Nah, pokoknya lebih Maaf. baik Anda menjadi raja di tempat kecil daripada menjadi prajurit di tempat besar. Kenapa saya bisa tidak bisa lupa, karena dengan kata-kata itu saya bisa terus menggali gitu kemampuan saya. Oh iya, kalau misalkan di perkuliahan saya harus bukan memajukan ya, meningkatkan kualitas Ikopin. Apapun itu. Ketika di dunia kerja seperti itu, saya ingin membanggakan Ikopin dengan kualitas kerja saya. Seperti itu. Jadi yang membanggakan seperti itu gitu. Saya keluar dari zona nyaman saya. Kalaupun saya kuliah di universitas yang mungkin sudah ternama, mungkin saya sekarang bukan seperti ini gitu. Mungkin mental saya belum terbentuk sampai saat ini gitu. Ya kalau sekarang alhamdulillah gitu. Dari segi mental, kanan, kiri, atas, belakang, dimanapun saya terus dapat push dari beberapa orang, tapi saya tetap kekeh dengan apa yang saya lakukan gitu. Nah itu yang menjadi pelajaran ketika saya kuliah di Kopin dulu gitu. Itu sih menurut saya. Ya kalau misalkan di pekerjaan di perusahaan manapun itu sama saja gitu. Tidak ada yang beda gitu, tidak ada yang beda. Sama, tergantung diri kita gitu. Itu. Pokoknya tetap semangat menuju cita-cita yang kalian banggakan atau kalian kejar gitu. Gitu. Oke. Itu tadi kan pertanyaan terakhir nih ya, Kak Fajar, Kak Widi. Ini terakhir juga. Mangga deh dikasih lagi, bising mau ada yang disampaikan pepatahkah atau kata-kata biar ya terutama buat yang fresh graduate gitu, yang emang mereka nanti takutnya kebingungan. Mangga dari siapa dulu? Mau dari Kak Fajar atau Kak Widi? Siapa dulu, Wid? Dari Musail kayaknya. Nggak kok dari saya. Iya. Widi Sakwit. Ah, Kan di koperasi tuh. Dari Kak Widi. Sama aja. Iya. Enggak, lu dulu, Jar. Apa Widi aja. Oke. Iya, apa ya? Gini teman-teman semua yang dengerin gitu ya. Perbincangan kita di sini kan ada pepatah yang mengatakan nggak ada gitu ya seorang pelaut yang handal yang terlahir dalam lautan tenang kayak gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan dari perkataan tadi gitu ya, kita bisa menarik kesimpulan ataupun pembelajarannya seperti apa gitu. Kita nggak bisa menjadi seorang yang sukses ataupun yang hebat kalau misalkan rintangannya tuh lempeng-lempeng aja gitu. Dengan laut yang tenang, tidak ada rintangan. Tapi kalau misalkan ada ombak yang begitu besar, angin dan yang lainnya, seorang pelaut bisa melewati itu berarti dia menjadi seorang pelaut yang handal sebenarnya. Nah dari situ teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin menjadi seorang yang sukses gitu ya, sebenarnya sukses ini banyak artinya seperti apa, ya intinya orang yang berhasil lah gitu, ya teman-teman harus bisa
menjelajahi perjalanan-perjalanan yang sangat luar biasa gitunya. Rintangannya kayak gitu. Karena semakin banyak rintangan, semakin banyak pengalaman yang kita bisa dapatkan kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan ini, dia entah itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang masih aktif pembelajaran, mahasiswa semester akhir ataupun teman-teman alumni semuanya yang mendengarkan atau menonton, intinya kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita sirik dengan orang lain sehingga kita turun gitu. Jangan sampai seperti itu. Bodoh amat mereka mau seperti apa gitu ya. Setiap manusia memiliki episodenya masing-masing gitu ya. Nah, kita tugasnya bukan untuk menginginkan episode yang seperti mereka gitu, tapi kita melihat pembelajaran apa saja dari setiap episode orang tersebut kayak gitu. Jadi itu dari saya gitu ya, buat nanti ke depannya buat teman-teman yang masih kuliah ataupun baru keluar ataupun baru masuk, teman-teman belajarlah di Kopin dengan sungguh-sungguh kayak gitu ya. Karena kalau hasil mah gimana nanti gitu ya, tergantung dari kitanya. Kalau misalnya kita berusaha juga, alhamdulillah kedepannya juga bakalan gitu. Tapi semua juga ada masanya gitu, nggak langsung tok kayak gitu aja. Kalau tadi Fajar bilang kan, ya kalau kita mau usaha kan ada fluktuatifnya gitu, naik turun gitu, nggak langsung gear gitu kan, jadi ini enggak gitu. Itu aja paling kalau dari saya mah untuk kiat-kiat, bukan kiat sih, ya kesan-kesan, pesan atau apa lah itu, gitu. Oke, tadi dari Kak Widi katanya ombak itu nggak akan terus sepoi-sepoi enak, tapi bakal ada ombak-ambiknya. Jadi kita harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang emang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kata Kak Fajar, gimana nih Kak Fajar? Iya. Kiat-kiatnya atau pepatahnya nih Oke, kalau menurut dari Kak Fajar. saya ibaratnya gini. Kalau misalkan kita mempunyai guci nih, mempunyai guci atau piring kuno, kita jual di rongsokan, pasti nggak akan laku. Kita jual di penjual piring bekas, nggak akan laku. Ketika kita jual di toko alat-alat kuno, gitu, ini pasti laku bahkan jutaan, bahkan miliaran. Yang di kesimpulannya apa gitu? Carilah jati diri kalian masing-masing. Gitu. Ketika nanti kalian sudah menemukan jati diri kalian akan menemukan sesuatu yang bahkan tidak kalian bayangkan. Gitu. Jadi mungkin sekarang kalian tidak dihargai di tempat kerja kalian, di tempat 1, 2, 3 ataupun yang lainnya. Tapi ketika kalian sudah menemukan tempat di mana kalian itu sudah menemukan jati diri kalian dan kalian dihargai di situ, maka keistimewaan itu akan terjadi pada diri kalian. Karena pekerjaan ketika dikerjakan dengan hati yang tulus, maka akan mengalir apa adanya. Tapi ketika pekerjaan itu dengan gaji yang besar, tapi dengan terpaksa, saya rasa juga biasa aja gitu. Kemudian yang kedua, jangan sungkan untuk meraih cita-cita kalian. Kalau misalkan kalian sungkan, cita-cita kalian juga bakal sungkan untuk mengejar kalian. Untuk menanti kalian bakal sungkan gitu. Dan yang terakhir, untuk mahasiswa IKOPI, untuk adik-adikku yang mungkin sekarang baru lulus ataupun yang masih kuliah ataupun yang masih kuliah, jangan intinya jangan menganggap kampus ini sebagai penentu kesuksesan kalian. Jangan. Kalau misalkan kalian seperti itu, maka itu salah gitu. Karena yang menentukan masa depan kalian adalah diri kalian sendiri. Kemudian ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kalian tentang masa depan kalian, jangan didengarkan. Terus melakukan hal yang positif, terus mencari orang-orang yang menurut kalian itu membawa kalian ke diri yang lebih baik. Itu menurut saya. Itu sih. Oke, siap.
Kak Fajar, Kak Widi, makasih banget ini waktunya kita udah berapa menit nih, udah lama banget. Nanti Ya, buat apa? teman-teman semua nih, buat pengen tahu apa sih dunia kerja seperti apa atau mengetahui tentang vokasi seperti apa, boleh ya tanya-tanya ke Kak Fajar sama ke Kak Widi, boleh ya Kak? Kak Fajar, Kak Widi. Ya, boleh. Kalau Pada mau tanya sharing tentang atau gimana, perkoperasian boleh tuh langsung ada aja katanya. yang handal. Yang UKM ini ada yang lebih handal. Boleh tuh. Karena koperasi dan UKM ini harus berdampingan ya. Bener nggak, Jar? Ya, makanya kan itu Kementerian Nah iya Koperasi dan betul, benar. UMKM. Koperasi, oh iya benar, koperasi Iya sama bener UKM kan? benar harus berdampingan, benar. Gimana caranya nih para UKM ini bisa naik kelas, terus berhimpun, berkumpul, membentuk suatu koperasi untuk memudahkan akses-aksesnya, kayak gitu. Kan? Itu yang sekarang lagi saya kerjakan tuh, Bos. Nah itu. Tolong didoakan ya. Oke, mantap. Lancar, Bos. Amin. Oke, Kak Fajar Hadi Kuncahyo, Sarjana Manajemen, ini training sebagai PT Sriboga Flour Mill sebagai asisten konsultan UKM, dan Kak Widi Rizal di Rabani, Sarjana Manajemen PPKL Kemenkop UKM RI. Makasih banget buat Kak Fajar sama Kak Widi udah nemenin nih teman-teman semua yang dengerin dan yang nonton. Semoga bermanfaat dan menurut saya pasti bermanfaat lah. Maaf Amin. juga kalau misalnya saya banyak salah kata nih ke Kak Fajar sama ke Kak Widi. Iya. Oke. Terus buat teman-teman semua, jangan lupa untuk terus dengerin podcast Bima Ikopin di episode selanjutnya, karena akan ada narasumber yang menarik, lebih menarik nih dari Kak Fajar dan Kak Widi, pasti ada yang lebih seru lagi. Terus makanya terus pantengin ya podcast Bima Ikopin, yang pasti siap berbagi pengalaman, terus menambah wawasan kita tentunya. Ya semoga aja ketemu lagi sama Musael ya, nggak sama kamu Tiara Anissa, tapi nggak tahu sih nanti gimana nanti aja. Oke, sekali lagi jangan lupa juga untuk terus pantengin Instagram BEM Ikopin dan YouTube channel kita BEM Ikopin. Saya Musael Nur Aziza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.